Di dunia yang serba teknologi maju gila nggak jelas ini, semakin modern juga semakin baik teknologi yang menghambat ataupun mungkin nge-threaten beberapa kreatif kita seperti videografi, fotografi, dan graphic design dan sebagainya. Dan di sini gua bareng Creative Aid pengen discuss sedikit kenapa sih AI ini bisa ada, bagaimana kita handle-nya, dan apa sih dampak buruknya ataupun positifnya untuk para creators di creative space. Tapi sebelum itu, bumper dulu. Oke, gue pengen bahas langsung AI yang lagi trending banget, lagi trending luar biasa, yaitu Generative Fill Photoshop. Mungkin gue bisa bilang foto landscape udah mulai banyak banget di-threaten, khususnya landscape photography. Bahkan bukan Photoshop doang, banyak banget kayak Nvidia tuh gue pernah lihat, dia bahkan lu gambar pakai Paint aja itu dia udah bisa bikin landscape gitu loh. Nah, menurut lu tanggapannya gimana menurut lu? Pertama kalau kita lihat ya, memang ini menjadi salah satu topik trending ya, Generative Fill. Gue sebagai fotografer aja dimudahkan. Jadi AI menurut gue di Generative Fill ini memudahkan para graphic designer, para fotografer, videografer mungkin belum ada kombinasinya. Tapi ada beberapa yang pakai kan? Iya, kemarin tuh gue lihat ada video orang itu pakai compositingnya After Effects. Dia gabungin dengan Generative Fill Photoshop. Jadi anggapannya misalnya kita mau ambil landscape gitu ya, atau misalnya kita ambil jalanan ya. Di beberapa aspek di video jalanan tersebut yang kita shoot itu pasti ada beberapa objek yang diem, kayak gedung, pohon mungkin, atau langit gitu misalnya. Nah itu mereka menggunakan Generative Fill di aspek tersebut gitu. Jadi objek yang tadinya yang di background itu dia bisa ubah. Dia analyze atau create Generative Fill-nya itu per frame. Not necessarily, karena kalau misalnya kita lihat footage 5 detik jalanan itu, ya gedungnya diem-diem aja sebenarnya. Biasanya gue lihat itu mereka pakai di still shot. Nah, bener ya, still shot berarti gampang dong. Iya, makanya. Generative, tinggal lu masking. Iya, nah mereka komposit orang geraknya. Kayak misalnya mobil dikomposit, orang lari dikomposit. Tapi is it possible buat misalnya moving shot? Menurut gua dengan perkembangan Adobe Firefly ya, gua udah mulai ngeri sih liatnya ya. Itu ada beta testing untuk AI untuk video. AI untuk video? Iya, dan jujur menurut gua lumayan serem. Tapi kenapa serem nih? Karena maksudnya di perspektif gue kan itu memudahkan untuk para freelancers gitu. Misalnya kita nggak punya budget, kita nggak punya capability yang cukup untuk meng-create seperti itu. Kita mau ada Porsche atau ada mau Ferrari gitu. Itu ada kupu-kupu lewat. Duit, bro, gitu kan. Itu bisa bikin kita lebih gampang gitu. Kenapa lo bilang serem? Kalau misalnya kita ngomongin esensi dari fotografi dan videografi sendiri itu adalah orang, camera person, memegang kamera, mengambil gambar. Dimana kalau kita ngomongin DOP, kalau kita ngomongin cinematographer, keahlian mereka adalah practical. Yaitu ada lighting, ada objeknya, bahkan art director misalnya. Gunanya mereka kan untuk ngebangun sesuatu yang praktikal untuk kita utilize kembali gitu ya. Sebelum zamannya AI, meskipun ada visual effects, ada beberapa aspek yang gue rasa tetap kita harus achieve secara praktikal, kayak subjeknya, lightingnya. Untuk membuat visual yang seril mungkin, kita harus pastiin misalnya gue mau ada api nih sebelah gue nih sekarang di tengah kita. Kita udah harus mulai kasih lampu oranye gitu kan. Betul. Kalau nggak aneh banget tiba-tiba ada api di tengah begini atau gue begini core api ya nggak ada nggak ada fotorealisnya. Iya, gitu aspek realnya. Nah menurut gue kenapa ini thread? Kalau misalnya kayak di DaVinci aja udah bisa bikin lighting sendiri, itu art director kayak gini ya? Iya, itu art director, DOP, cinematographer nggak? Iya. Gue tahu ya, gue bersadar sekarang. Mungkin kita mikirnya cuma kayak fotografer, DOP, segala director. Tapi yang lu sekarang ya Generative Fill itu bisa bikin baju lu kaos ini. Gue mau ganti kemeja, bisa men. Ngapain kita butuh bom aja? Tapi itu ya gue sebagai seorang videografer sama Jos juga respect lah sama tim gitu ya, karena kita tahu mereka juga kerja keras untuk mendapatkan busananya seperti apa, diatur semua, mereka bikin mood board dengan sekejap mata kita pakai semua langsung ganti baju men. Gue bisa ganti baju gak sekarang? Lu bisa bikin kan? Gak tau dah. Post-pro berat. Tapi intinya yang mau gue sampaikan di sini sebenarnya ya tren itu teknologi itu udah mulai ngeri gitu loh. Bisa memberhentikan bahkan beberapa pekerjaan menurut gue. Nah makanya menurut gue kita harus lihat dari dua perspektif ya. Karena gue juga melihat positifnya kayak lu. Dimana Generative Fill ini memudahkan banyak banget proses dari post-pro. Menurut gue ya untuk saat ini gue masih percaya kalau AI itu nggak bisa kreatif. Mereka nggak punya emotion lah istilahnya. Oh gue tahu karena gue sempat lihat di YouTube atau mana ya, katanya AI itu mengambil ratusan atau ribuan algoritma gambar disatuin, terus mereka cari yang sesuai dengan
ya anggapannya prompt kita kan, itu kan tetap kita yang ngisi. Iya. Gitu kan. Jadi bagaimana kita pintar menggunakan AI-nya itu juga menjadi anggapannya plus point kita menjadi fotografer, videografer ataupun apapun itu. Karena kembali lagi menurut gue AI itu masih belum bisa berjalan dengan sendirinya. Tetap ada panduan ataupun guidance dari manusia untuk mengarahkan AI tersebut gitu ya. Ya kayak tadi lu bilang, dia kumpulin 1000 referensi, tapi dia belum bisa menurut gue memilih atau menyaring sesuai dengan creative concept yang dia mau gitu. Istilahnya dia cuma ambil referensi A, B, C, D, E, F, G sampai jutaan itu, baru dia, oh lu mau referensi kayak gini, gue ambil. Jadi yang bisa gue simpulin adalah walaupun lu menggunakan AI sehebat apapun, sekeren apapun, lu harus tetap butuh human touch. Iya betul. Karena kayak kita ngomongin aspek apapun di produksi ya, art director aja misalnya dia bikin set itu bukan sekedar dia betak dari IKEA terus dia taruh furniture gitu kan. Karena mereka punya taste sendiri. Punya taste. Mereka punya skill set sendiri-sendiri dan masing-masing orang itu unik. Iya, kalau misalnya kita ngomongin serial-serial yang zaman dulu gitu ya, menurut gue itu cukup berat gitu kalau misalnya kita bandingin dengan AI sekarang. Karena mereka lumayan dari segi lighting, dari segi set itu semua menurut gue nggak gitu unik gitu. Kayak gue tahu salah satu sinematografer namanya Greg Fraser, itu dia sinematografer kalau nggak salah Blade Runner, Batman yang baru 2022 ya kalau nggak salah. Si Pattinson dan masih ada baik banget filmnya. Tapi emang setiap kali gue nonton cara dia ngambil lighting, cara dia ambil shotnya, cara dia membuat sebuah set light gitu ya, itu emang karakteristiknya dia banget. Begitu lu nonton, lu tahu style dia. Iya, gitu. Personality dia banget. Kayak contoh Nolan gitu. Iya, kayak Nolan. Cara dia, ya kayak cara Nolan nge-build tension, cara Nolan bikin plot. Yeah. Itu tuh kelihatan banget dia banget science fiction banget gitu-gitu kan. Siapa yang bikin ledakan-ledakan terus? Michael Bay gitu kan. Michael Bay kan? Transformer? Iya, Michael Bay. Iya kan? Dia kan kayak the most explosive action director gitu. Nah itu menurut gue kayak personality itunya yang menurut gue bisa ngeangkat atau nge-level up value kita gitu di production gitu. Berarti kalau gue simpulkan, kita boleh, tapi lu harus tetap ikut serta. Iya, technically mau nggak mau harus ikut serta gitu kan. Karena menurut gue memang AI itu masih belum bisa dengan sendirinya. Nah gue juga pengen bahas ngomongin AI yang lain ya, yaitu sebenarnya ChatGPT. Ya misalnya lu mungkin anak SMA lu ya, gua tahu lu nih lagi mau bikin PR pakai ChatGPT lu. Di zaman kita nggak ada kayak gitu. Lu mau AI apa men? Ada lu tanya temen gitu, nyalin. Itu bukan AI itu. Bestie itu bestie. Joki. Joki. Oke. Ya sekarang ternyata dengan berbagai benefit yang lu bisa dapat dari ChatGPT, salah satunya adalah ya lu bisa bikin konsep. Oke, gua mau tanya sekarang. Lu sering pakai ChatGPT itu buat apa? Gua jujur jarang pakai ChatGPT. Gue liat banyak orang yang pakai ChatGPT buat bikin konten, kayak script kayak begini nih. Tapi dari gue pribadi setelah gue coba awal-awal kurang manusiawi cara mereka berbicara. Cara dia bikin script itu gak kayak gue ngomong. Oh iya, gue pernah lihat tuh yang ada orang chat sama ChatGPT 2+2 4 kan? Dia bikin 2+2 5, dia convince gitu. Itu kenapa? Karena ChatGPT open source ya. Iya. Jadi mereka tuh bisa convince si ChatGPT untuk bilang jawabannya 5 gitu. Mungkin ChatGPT itu bisa banget menurut gue masih dimanipulasi sedikit-sedikit lah gitu. So far selama gue pakai ChatGPT, datanya tuh nggak pernah 100% akurat. Gue pernah mau bikin konten, gue udah shoot nih, gue cerita tentang sejarah dari brand-brand kamera. Gue pakai ChatGPT karena gue males nge-search tentang sejarah kamera dong. Ternyata sambil gue ngedit, gue iseng, gue cross check, salah. Dia ada bilang kamera tipe A adalah kamera digital pertama dari brand ini. Ternyata bukan. Itu produk kelima yang digital. Bahkan tahunnya salah, bukan tahun itu. Tahun rilis yang kelima, bukan tahun pertama. Jadi kayak seakan-akan dengan wording dia, kelihatannya kayak, oh gue percaya nih aman gitu. Jelas kan, dia detail banget kan. Misalnya kalau lu bikin scripting gitu atau konten ya masih oke lah. Maksudnya kan kayak dia bikin kayak, halo selamat pagi bla 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 gitu. Tapi yang gue penasaran ada data-datanya itu. Gue gak pernah cross check sama sekali jujur. Pas gue baca, oh keren deh bisa bikin kayak gini dalam hitungan detik. Memudahkan hidup gue gitu kan. Karena mungkin dari awal gue selalu skeptis sama AI. Iya kembali lagi, nggak ada human touch-nya gitu. Kalau gue harus belajar dari AI, gue pasti nggak mungkin terima mentah. Kalau misalnya gue mau bikin apapun itu, mau gue bikin script, mau gue bikin data atau apa, gue pasti cross check dulu. Sama gue juga bikin script gue sendiri. Anggapannya gue pakai itu sebagai reference. Buat ngumpulin di main idea. Ya, ini kita punya goal, kita punya main idea nih. Kita mau anggapannya tanya guru istilahnya. Nah itu ChatGPT gitu, guru gue. Segitu aja dari kita. Thank you udah nonton video kita sampai akhir. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video-video kita yang akan datang. That's all from us, and I'll see you in the next one. Bye.